Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria dan saya seorang calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan tahun tahun anggaran 2019 dan saya sedikit akan menceritakan apa yang sudah saya dapat ketika saya mengikuti latsar bersama Bapak Syamsuddin tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer dan tentang yang ketiga yaitu tentang bela negara atau kesiapsiagaan bela negara. Ada pepatah mengatakan bahwa don't ask what your country can do for you, but ask what can you do for your country. Ya, pepatah ini berasal dari Mr. John F. Kennedy, ya, yaitu orang Amerika, ya, tinggi-tinggi dari Amerika. Jadi tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk negara sebagai seorang ASN dan sebagai masyarakat tentunya, apa yang sudah kita lakukan untuk negara, bukan bertanya apa yang negara lakukan pada kita. Karena kita lahir di sini, lahir di negara ini, tentu kita harus berkontribusi terhadap negara yang kita tumpangi ini atau kita hidupi ini di sini. Ya, yang sudah saya dapatkan berdasarkan ilmu dari Bapak Syamsuddin sebagai pembimbing agenda satu ini adalah tentang bagaimana kita berkontribusi dalam segi atau dalam sisi apapun, utamanya tentang bermasyarakat dan bersosial. Bagi saya, wawasan kebangsaan itu awalnya adalah sebuah teori, tapi teori jika tidak dilaksanakan, maka tidak akan bermanfaat. Kita tahu bahwa bela negara itu atau wawasan kebangsaan itu tentang bagaimana kita memahami sebuah negara, tapi jika tidak kita aplikasikan itu akan sangat tidak bermanfaat. Maka wawasan kebangsaan yang kita pahami, sebagai contoh wawasan kebangsaan tentang bagaimana semangat perjuangan para pemuda dulu melalui Sumpah Pemuda, itu mampu kita aplikasikan pada penerapan kehidupan kita sehari-hari tentang persatuan utamanya. Karena di era ini sekarang tentang persatuan itu menjadi isu yang sangat hangat, ya. Tentang persatuan ini tentunya kita harus mewujudkan Pancasila, ya, yang menjadi ideologi negara kita, ya. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam Indonesia ini tentu berdasarkan kepada Pancasila salah satunya untuk ideologi negara. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ketuhanan yang Maha Esa artinya kita dapat mampu untuk eh, bertoleransi terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang kedua kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita melihat sekeliling kita terdapat orang yang susah atau ada yang meminta bantuan pada kita, kita harus segera tanggap. Kita harus segera memberikan bantuan semaksimal mungkin. Dan kemudian di situ ketika kita berbicara sila ketiga yaitu Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia, maka kita tentu dalam segala hal harus bersatu untuk mewujudkan bela negara itu. Bela negara itu harus diwujudkan, bukan hanya sebuah teori di sana. Ya. Terus yang keempat, kita punya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka segala sesuatu yang kita akan lakukan bersama-sama tentu harus dilandasi dengan musyawarah bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kita tentu ketika membangun sebuah kerjasama harus mengedepankan win-win solution. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang seperti apa? Yaitu keadilan yang mampu mensejahterakan seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia dalam lingkup yang kecil. Ketika kita sudah berkeluarga atau kita punya keluarga, maka di situ keputusan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus tidak merugikan keluarga yang lain, ya. Dalam bermasyarakat tentu seperti itu juga. Apa yang menjadi kebijakan kita jangan sampai merugikan orang lain. Misalnya menyanyi terlalu keras atau kita juga bersosialisasi, kita harus mengedepankan apa yang namanya
keadilan sosial. Jadi sebenarnya kita hidup di negara ini tentu negara mempunyai aturan. Negara mempunyai aturan sehingga kita harus berkontribusi dan kita harus patuh terhadap aturan itu. Kemudian bela negara ya, kita ketika kita hidup di sebuah negara, maka kita harus membela atau kita harus mempertahankan negara tersebut. Ya, diwujudkan tentu dengan tindakan ya yang didasari dengan kecintaan kita terhadap negara ini ya, dan mampu nantinya mempertahankan berbagai negara dan berbagai ancaman dan serangan dari pihak luar. Kemudian bela negara itu bukan karena apa? Bukan karena undang-undang yang mewajibkan kita, tapi lebih mendalam daripada itu, yaitu apa? Yaitu tentang kecintaan kita terhadap bangsa kita. Karena kita memiliki latar belakang yang sama, karena kita memiliki nasib yang sama, maka kita harus mampu mencintai bangsa kita. Kenapa bela negara itu penting? Kenapa mempunyai wawasan kebangsaan itu penting juga? Kenapa? Karena terdapat ancaman nantinya. Negara ini sekarang sedang baik-baik saja, tapi entah nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, tentunya kedaulatan rakyat Indonesia ini terus harus kita pertahankan. Dan sebagai contoh yang sedang hangat kemarin yaitu tentang pengeboman atau tentang terorisme yang ada di dalam markas polisi ya, itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Semua itu dilandasi apa sebenarnya? Adanya sifat radikal dari para teroris itu ya. Tentunya kita tidak boleh ya, kita tidak boleh mempunyai sikap radikal ya. Ketika ada yang kurang pas maka harus didiskusikan bersama-sama untuk mencapai solusi tertentu, tidak dengan kekerasan tentunya ya. Jika radikalisme itu nanti akan masuk ke dalam semua orang, maka saya yakin pertahanan Indonesia nantinya akan lemah ya. Maka pertahanan yang lemah itu akan membuat negara itu hancur, negara Indonesia itu hancur. Jadi apa yang saya dapat ini, saya sangat berusaha untuk mengaplikasikan, utamanya tentang wawasan kebangsaan, tentang sejarah bagaimana caranya Indonesia itu bisa mencapai kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan. Maka di dalam video ini saya sampaikan bahwa kita harus benar-benar mencintai negeri kita. Belilah produk dalam negeri, dukunglah segala bentuk regulasi-regulasi dari pemerintah atau kebijakan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu pasti sudah memikirkan matang-matang tentang apa regulasi yang dikeluarkan. Maka kita harus mendukung penuh dan kita harus mengaplikasikannya serta mencintai negara yang sangat indah ini, yaitu Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mengajak bahwa kita harus menanamkan bela negara dan wawasan kebangsaan di dalam hati kita, serta kita harus menghindari apa yang kita sebut dengan radikalisme. Terima kasih dan sampai jumpa.